Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Amma ba'du. Ayuhal mu'minunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wa famu ma qala rabbukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Para hadirin, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersama-sama pada malam yang ke-29, dan ini menjadi malam penutup untuk acara i'tikaf kita. Marilah bersama-sama membacakan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah kesalahan dan kekurangan kami. Para saudara-saudaraku sekalian, hadirin rahimakumullah, para kasepuhan dari setiap masjid, para jajaran DKM, para tokoh, para pengusaha, ibu-ibu dan anak muda, dan semua yang terlibat, semua yang hadir, dan semua yang mendukung untuk terlaksananya acara ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan ya Ramadan, yang bisa saja bulan ini bagi sebagian menciptakan kebahagiaan, bagi sebagian tentu hanya menahan lapar dan dahaga saja, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, ada beberapa yang puasanya itu tidak bermakna. Tentu dari puasa yang tidak bermakna, dari puasa yang tidak memberikan arti, maka kita berta'awud, kita memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kami ini Allah diberikan kebaikan kepada kami, diberikan makna yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin.
Dan tujuan puasa yang kelima, ya, yang kelima adalah menciptakan kemampuan bersyukur atau berterima kasih. Ini adalah tujuan puncak, ya. Ini adalah merupakan tujuan puncak, ya. Kenapa dikatakan tujuan puncak? Karena kalau syukur seperti yang kita ketahui, lawan syukur itu apa? Ya, lawan syukur apa? Sabar. Ya, betul? Ya, ini lawannya, ini syukur, ya. Ini sabar. Jadi lawan syukur itu sabar. Ya, kalau kita mendapat musibah, kita menghadapi kesulitan, senjata apa yang akan kita pakai? Ya, sabarlah yang akan kita gunakan. Saat kita susah, sulit, ya, tentu sabar itu sangat berguna. Kenapa? Karena kalau tidak sabar, ya, kita akan terjerumus dengan tadi hanya karena kita miskin. Ya, kalau tidak sabar, kita akan terjerumus hanya karena kita bodoh. Ya. Jadi hati-hati dalam posisi-posisi seperti itu kalau tidak sabar. Sabar dalam arti kuat, tetap ingin meraih kelebihan. Sabar dalam arti tetap kuat, ingin mencapai keutamaan. Sabar dalam arti tetap kuat, dalam arti mencari keuntungan. Kalau tidak sabar, tidak kekeh, maka mungkin jalan pintas akan diambil. Menjadi pengedar narkoba misalnya, menjadi pencuri misalnya. Ya, maka ketika dalam situasi dan keadaan yang sulit, ya, sabar adalah sesuatu yang dibutuhkan. Meskipun kita terhimpit, meskipun situasinya tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, disitulah dibutuhkan rasa sabar. Disitulah dibutuhkan kemampuan bersabar. Tetapi kemudian setelah kesulitan demi kesulitan, himpitan demi himpitan dilaluinya dengan baik, ya, kemudian terbukalah jalan kemudahan, terbukalah kebaikan. Maka apa yang harus dilakukan ketika melimpah kebaikan dari pengetahuan, ketika melimpah kebaikan dari kesejahteraan, ketika melimpah kemampuan dari pengetahuan? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang kalau bukan syukur, kalau bukan berterima kasih? Sehingga pada level ini, ya, pada makom syukur, itu adalah makom yang harus selalu dikejar dan harus selalu diusahakan. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhamuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Waman aradal akhirata, dan siapa yang menginginkan hari ke depan lebih baik daripada hari ini, ya, akhirah itu hari ke depan. Dan siapa yang menginginkan hari ke depan lebih baik dari hari ini, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan dia mengupayakannya untuk kebaikan itu,
dan dia berusaha sekuat tenaga untuk kebaikan itu, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian itu akan berhasil, dan setelah keberhasilan itu faulaika kana sa'yuhum masykura, maka seluruh usaha mereka, seluruh jerih payah mereka pada akhirnya masykura, sesuatu yang harus disyukuri, sesuatu yang harus bersyukur, sesuatu yang harus kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagimu ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah, yang telah Engkau memberikan hidayah, yang Engkau telah menunjukkan kepada kami kepada kebaikan ini, kepada jalan ini, kepada kesuksesan ini, puncaknya kepada surga ini yang Engkau berikan. Kalaulah kami tidak mendapatkan petunjuk, tentu tidak akan sampai kami kepada tempat ini, tempat kebaikan. Disitulah rasa syukur. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagimu ya Allah, yang Engkau telah melepaskan dan menghilangkan rasa kekhawatiran. Ya, karena hidup itu khawatir ya, seluruh ya, khawatir tidak selamat, khawatir anak-anak jatuh miskin, khawatir bodoh, khawatir segala azab pun khawatir. Naik ke pesawat khawatir jatuh pesawatnya, naik kapal laut khawatir tenggelam. Semua khawatir dan tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri, apakah lalu kalian merasa aman karena kalian berada di daratan, tidak dekat dengan lautan? Kalian tidak akan terdampak, tidak akan tertenggelamkan, tidak akan tersapukan oleh tsunami, karena kalian tinggal jauh di gunung. Bagaimana kalau kami menenggelamkan gunung itu? Bagaimana kalau kami melongsorkannya? Lalu di mana tempat yang aman? Ini kan luar biasa. Supaya apa? Supaya semua akhirnya ini bukan menakut-nakuti, supaya semua waspada bahwa hidup sebesar-besarnya adalah untuk bernilai. Ish kariman, hiduplah secara bernilai. Ish kariman, hiduplah secara terhormat. Ish kariman, hiduplah secara mulia. Ish kariman, hiduplah secara bermartabat. Au mut syahidan, dan matilah sebagai syuhada, dan matilah sebagai orang-orang baik. Karena seindah-indahnya hidup dan mati adalah dalam keadaan baik. Karena yakin tidak ada satupun makhluk yang tidak akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu akan mati. Maka matilah dalam keadaan baik. Dan hiduplah dalam keadaan baik. Nah, apa indikatornya hidup yang baik itu? Kalau tidak, satu mudah. Ya. Apa indikatornya? Apa cirinya hidup baik itu? Dua, mampu memecahkan kesulitan, melewatinya. Apa indikasi? Apa cirinya hidup baik itu? Kalau bukan mampu menghitung secara benar dan akurat, tidak gegabah di dalam perhitungan. Semua ada pertanggungjawabannya.
Tidak bisa main-main. Ngitung di atas kertas. 5 ditambah 5 sama dengan 12 misalkan. Ya. 5 ditambah 5, 12. Kemudian, tolong ditampilkan ya. Tolong ditampilkan. 5 ditambah 5, 12. Salah. Mudah kalau di atas kertas seperti ini. Tinggal dihapus. 2-nya diganti pakai 0. Tapi ketika kita berhitung di lapangan, kalau bikin baju, bikin celana, panjangnya misalkan berapa rata-rata celana itu? Misalkan 132 cm panjang celana untuk lelaki. Kemudian kita memotongnya di angka 120 cm. Berarti kurang berapa? Kurang 12 cm. Bisakah disambung lagi setelah kain itu dipotong? Tentu tidak. Kalau disambung lagi menjadi model baru. Dan aneh mungkin celana ke bawahnya disambung seperti itu. Jangan main-main kalau sudah di lapangan. Tidak ada toleransi di lapangan itu. Kalau Anda kemudian berpapasan di jalan kecil, ya, mobil dengan mobil, dan Anda adalah pengendaranya, dan Anda adalah sopirnya, tentu perhitungannya harus akurat. Yang satu harus selamat, yang satu harus selamat. Tidak mungkin kita kekeh menahan diri di tengah. Karena orang yang di depan juga tidak mau mungkin jatuh ke jurang atau jatuh ke selokan. Maka disitulah dibutuhkan kemampuan. Tidak bisa Anda baca buku dulu waktu itu. Sebentar Pak, saya baca buku dulu nih kalau Bapak mau lewat. Gimana ini ilmunya? Karena di situ sudah bukan ilmu, kemampuan yang dibutuhkan. Kalau ibu-ibu sudah merencanakan untuk sekian liter garam harus masuknya sekian, maka hati-hati hitungannya. Kalau sudah di lapangan lebih 5 sendok saja, maka hancurlah sayur itu, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Semua harus melatih kemampuan itu. Ujung-ujungnya yang mampulah yang akan survive, yang mampulah yang akan menjadi juara, yang mampulah yang akan unggul. Apa bedanya tanah yang oleh Allah berikan kepada orang Jepang dengan tanah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia? Tapi kemampuan mengelolanya jauh. Mereka lebih unggul, melampaui dan mengalahkan kita. Maka kebutuhan itu, meskipun seseorang kemudian pintar menyembunyikannya, ya, seolah-olah dia tidak butuh kebutuhan itu, kemudian karena dia pintar berpura-pura bahwa dia tidak butuh, maka tetap saja akan kelihatan. Orang belum makan dari pagi sampai sore, ya, hanya minum saja, masih kuat mungkin, besok tambah lagi. Meskipun duduknya tegap, meskipun dia bisa berpura-pura, tetap saja dari ujung matanya pun kita sudah bisa melihat apakah orang ini lapar atau kenyang. Ditawari, ayo Pak, makan Pak. Oh sudah. Tidak akan bisa bertahan lama menyembunyikan kebutuhan yang tidak tertutupi. Tidak akan bisa lama siapapun yang menyembunyikan kebutuhan, kemudian dia berpura-pura. Semakin dia bertahan lama, semakin sakit terasa ketika sakit di perutnya. Semakin lama dia menderita penyakit jantung, kemudian dia pura-pura sehat.
disitulah dia akan semakin sakit ketika tidak diterapi dan tidak diobati. Semakin lama menahan perut lapar, kalau dia tidak makan, maka akan semakin lemas seiring sejalan dengan jalannya waktu. Kebodohan pun demikian. Kalau kebodohan ini kemudian tidak kita tutupi sedikit-sedikit dengan kita menambah pengetahuan, ketidakbecusan, ketidakmampuan, kalau kita tidak melatih sedikit-sedikit untuk kita mampu, sampai kapanpun masjid itu tetap saja kosong, tidak akan terisi hanya karena masjidnya bagus dan baik. Sampai kapanpun kalau tidak dilatih menghargai alamnya, tanahnya, maka tanahnya itu akan selamanya dijual. Tidak berharga lagi tanah yang Allah berikan. Tidak berharga lagi Allah yang berikan, laut yang Allah berikan. Karena tidak mampu mengambil ikannya. Akhirnya kapal-kapal asing dengan seluruh kemampuannya mengambil ikan-ikan. Kita tongkang-tongkang kecil, kita perahu-perahu kecil hanya melihat dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Lalu siapa yang salah? Apakah orang Jepang salah karena menciptakan Toyota dan Honda? Apakah orang Belanda salah karena menciptakan lampu Philips? Kemudian kita menghantam dan menyalahkan mereka. Apakah salah karena mereka bisa menciptakan Boeing 747? Bisa menciptakan? Tidak ada yang salah. Yang salah, yang kekurangan adalah kita tidak menghargai kepada waktu dan kita tidak mampu disiplin. Adalah yang salah. Kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Bukankah perusahaan-perusahaan besar, bukankah perusahaan-perusahaan jauh dari luar negeri sana masuk ke kabupaten membikin alas kaki? Disitulah Changsin berada. Ini adalah faktor kemampuan sesungguhnya yang mereka miliki. Maka dengan hal yang sama, jangan kecil hati, jangan pesimis. Kalau kita mau melatih kemampuan kita dalam banyak hal yang bermanfaat, dan itu harus diyakini, bukan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang akan merugikan. Kalau kita mampu menanam satu pohon 1 tahun, 2 pohon 1 tahun, 3 pohon 1 tahun, dikali 5 tahun, sudah berapa pohon yang tumbuh? Tunggu 5 tahun yang akan datang, berapa yang akan kita petik dari buah kelapanya? Berapa yang akan kita petik? Kalau kita kemudian pandai berdagang, kalau anak-anak ini hanya pintar main gadget, hanya pintar meminta uang saja, tidak mau diajak dan diarah disiplinkan, ini anak-anak nanti ke depan adalah saham-saham yang akan menyahami beban bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi dirinya. Na'udzubillah. Ini bapak-bapak ya. Ini supaya apa? Ya, maka kembali. Ya, jadi kalau sudah kebutuhan, terbukalah, menjadilah orang yang jujur. Jangan pura-pura tidak butuh. Kalau sudah menyangkut kebutuhan, jangan menyembunyikan, berusahalah untuk menutupi kebutuhan itu. Karena kita sendiri yang akan rugi ketika hal-hal yang bersifat kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Berkeluarga sudah, beras tidak kebeli, minyak tidak kebeli, listrik tidak kebayar. Siapa tahan? Istri kita mungkin bisa bersabar, anak kita mungkin kita bersabar. Karena ulah ayahnya misalkan yang tidak mau bekerja. Akhirnya apa? Keluarga berantakan. Anak pada pergi. Entah di mana, entah bagaimana nasibnya. Itukah kehidupan yang kita inginkan? Atau sebaliknya? Maka kalau agama ini sebagai jalan, tidak ada cara lain kecuali
masuklah ke jalannya, melangkahlah sekuat kita mampu. Melangkahlah sesuai dengan kadar kita masing-masing. Dijamin tidak ada satupun orang yang melangkahkan kakinya, kemudian dia tidak maju dan tidak berkembang. Kecuali yang tidak maju itu adalah hanya diam dan tidak bergerak. Mustahil Allah memberikan petunjuk, kemudian kalau petunjuknya dijalani akan merugikan orang yang diberi petunjuknya. Karena itu, ya. Apalagi kalau tadi kebaikan itu bukan memiliki kemampuan membesarkan Allah. Ya. Yang kelima, apalagi yang baik itu kalau pandai berterima kasih. Bagaimana jadinya kalau anak setelah besar kemudian melawan dan menyakiti hati orang tuanya? Bagaimana jadinya kalau anak sudah mapan kemudian saat orang tuanya kurang dan kekurangan tidak pernah dia memberikan sedikit apapun? Dia lupa orang tuanya, dia lupa ibu ayahnya. Kata pepatah, kacang lupa kulitnya, dia tidak akan menjadi orang yang terhormat. Nah, karena itu, ya, ini adalah sekali lagi kenapa kemudahan itu, ya, yang ayatnya sudah disampaikan, yuridullahu bikumul yusra, ya, ini yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, dia tidak menghendaki kalian menjadi sulit. Artinya kalian mampu melewati kesulitan. Yang ketiga, walitukmilul iddata, agar kalian sempurna, tepat di dalam menghitung. Yang keempat, walitukabbirullaha, kalian mampu mengakbarkan Allah. Yang kelima, wala'allakum tashkurun, wala'allakum tashkurun. Maka oleh karena itu berbahagia, ya, setiap kita yang bisa mengikuti Ramadan. Man qoma ramadana imanan wahtisaban, maka berbahagia. Man fariha bidukhuli Ramadan. Kenapa? Karena sasarannya adalah ini. Karena sasarannya adalah yang 5. Dan ini yang 5 ini adalah kebutuhan manusia. Kalau hilang kebutuhannya, tidak tertutup kebutuhannya apa? Namanya apa? Aib. Kalau seseorang kemudian tidak tertutupi kebutuhannya, namanya aib. Baju, kebutuhan. Bagaimana kalau kita tidak berbaju? Malu dan memalukan. Malu dan memalukan, aib. Aib. Ya, malu dan memalukan. Kalau kita rumahnya ngontrak, kemudian tidak kebayar, diusir oleh pemiliknya, memalukan bukan? Kalau kita punya hutang, tidak kebayar, memalukan bukan? Kenapa penting sejahtera itu? Kenapa penting dilatih untuk mendapatkan sejahtera? Kalau kita punya anak, kemudian tidak terbiayai, punya istri tidak berbaik, bukankah itu memalukan? Dan kalau sebaliknya kita bisa memenuhinya, kita bisa membiayainya,
Bukankah itu adalah sesuatu yang terindah dalam hidup? Bismillah ya. Nah, harus semakin semangat. Ya, jangan kecil hati, saya bilang dan saya sampaikan. Karena kita kecil hari ini tidak apa-apa. Semua juga berangkat dari nol. Jangan kecil hati hanya karena kita bodoh. Bismillah. Ada pelajarannya. Ada bukunya, ada Qur'annya. Bismillah. Bukalah. Jangan kecil hati karena belum ratusan juta. Tidak akan ada ratusan juta kalau tidak ada 1 rupiah. 1 rupiah saja kurang, tidak menjadi sejuta. Tidak akan ada sejuta kalau tidak ada 10.000. Titip buat generasi muda dan generasi yang sudah menikah tapi hanya diam saja dan tidak bekerja. Bekerjalah, carilah. Jangan risih hanya karena menerima 5.000 perak, 10.000 perak. Bismillah, yang penting halal. Jangan malu. Hanya dengan menahan gengsi biar lapar. Ya. Jangan. Karena itu ya, kalau sudah demikian sifatnya tentu luar biasa ya. Bapak-bapak ini, kita ini adalah peserta-peserta yang ditempa selama 30 hari, siangnya ya, malamnya ditempa. Bagaimana di situ dilatih mengelola makanan, belajar menahan. Sumu tasihu. Ternyata dengan pengelolaan makanan saja diatur, itu menimbulkan kesehatan bagi tubuh. Ya, bukankah saat puasa lebih terasa ringan? Badan yang tadinya mungkin mungkin anak muda tidak akan mengalami ini, belum. Yang sudah tua nyeri cangkeng, asam urat, gula, saat masuk puasa teratur makannya itu. Sumutasihu, banyak yang sehat karena puasa. Tidak sedikit. Dan puasa bisa mengobati macam-macam penyakit di antaranya. Ya. Kita sudah ditempa, kita sudah dilatih untuk bisa melaksanakan sholat malam. Qiyamul Ramadan itu adalah sama dengan sholat malam. Sama. Hanya Allah bukakan di bulan Ramadan, karena bulan Allah obral amal-amal kebaikan. Sehingga silakan sebanyak mungkin amal-amalan. Maka setelah pelatihan itu bapak-bapak jangan lepas lagi. Ya, laksanakanlah nanti qiyamul lailnya ya pada bulan-bulan berikutnya. Bukankah sudah dilatih selama 1 bulan ini? Berdiri, ada yang 1 jam ya, dari mulai, ada yang setengah jam. Bismillah. Kenapa? Penting ya, menjaga hubungan. Kenapa penting menjaga sholat dengan Allah? Karena kalau lepas hubungannya dengan Allah Sang Pencipta, kita bisa lepas tanpa arah. Itu persoalannya. Karena kalau kita lepas dari hubungan dengan Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya di dalam aktivitas malam yang digunakan untuk bertahajud, untuk qiyamul lail, adalah sasarannya 2. Menjadikan mental yang kuat dan menjadikan fisik yang kuat, tidak mudah sakit. Bagaimana Allah mempersiapkan hanya dengan sholat saja? Mentalnya dipersiapkan, fisiknya dipersiapkan. Karena hidup sebesar-besarnya untuk bekerja. Dan dari seluruh pekerjaan dan dari seluruh perbuatan, setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Masuk kepada asrul hawahir, semakin lebih padat ya, ditambah dengan iktikafnya. Sehingga apa?
yang pernah disampaikan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, ya, bahwa setiap kaum muslimin mau masuk ke Ramadan, lawan-lawan, ya, kaum muslimin mereka gentar, mereka khawatir karena kaum muslimin akan semakin kuat dengan Ramadan itu. Tentu cara memaknainya harus lebih luas, ya. Tentu cara memaknainya harus lebih luas. Kalau kemudian itikaf yang dilakukan oleh Nabi pada asrul awakhir, bukan di dalamnya ada pemadatan, pemuatan, bukan di dalamnya ada konsolidasi, bagaimana memplanning hidup untuk 1 tahun ke depan, apa yang harus diraih, apa yang harus diusahakan, apa yang masih belum. Hanya duduk masuk ke masjid sendirian, tidak ada teman, tidak ada apa. Prakteknya bukan seperti itu. Prakteknya adalah Nabi membimbing di situ. Prakteknya Nabi adalah menguatkan hati-hatinya, memotivasi umatnya. Sehingga jelas arah ke depannya kemana. Luar biasa dengan Ramadan ini. Ya. Mungkin kalau bapak-bapak di PNS ya bisa mengerti apa arti diklat itu. Ya. Di sini ada Pak Guru, ya mungkin yang belum pernah diklat itu, ya kalau saya dulu saat mau menjadi pembimbing, ya di pembimbing kelas, ya kelas menteri lah, pembimbing ibadah, gaet sebagai gaet. Dulu tahun 93 kalau tidak salah, 93. Saya habis-habisan di diklat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di hotel. Hanya untuk apa? Melayani para tamu. Bagaimana saya punya kemampuan melayani tamu setingkat menteri dan setingkat konglomerat. Ya, oleh perusahaan saya disiapkan. 10 hari saya ditempa. Jam 10. Wah, orang ngacai aja terus. Wah, itu mentornya, ya, pengarahnya dari jam 10 pagi coba sampai jam 10 malam. Ya, yang saya rasakan alhamdulillah apa yang di mappingkan oleh pengarah, oleh pelatih itu menjadi bekal saya untuk menghadapi, ya. Sampai saya masih ingat materi bahwa emosi manusia itu dibagi 3. Ya, saya dikasih pemahaman mengenai emosi. Ada emosi orang tua. Ini kalau tidak salah disampaikan oleh Dr. Kunco Wicoro. Pembicaranya dokter jebolan dari Amerika Serikat. Saya masih ingat, ya. Ini salah satu contoh ya. Dia membagi emosi. Ya. Emosi orang itu dibagi 3. Ya. 1, emosi orang tua. Nah, nih. 2, emosi dewasa. Ya. Dewasa. 3, emosi anak. Itu beda-beda kelasnya. Kenapa saya diberi pemahaman seperti ini? Karena nanti saya bisa memainkan jamaah ini, dia sedang memainkan emosi apa. Kalau jamaah sedang memainkan emosi orang tua yang lagi marah, yang lagi ngambek, biasanya luluh dengan apa? Luluh oleh rengekan anak kecil. Luluh oleh rengkan apa, beliin mau yang lagi ngambek juga bisa luluh. Jadi kalau nanti ada yang marah-marah, kan kalau yang marah-marah itu gayanya orang tua. Wah, orang tua itu anaknya semua selalu salah, ini tunjuk salah. Wah, kamu tidak betul. Itu gaya orang tua. Bagaimana cara meluluhkannya? Kita jangan memainkan emosi dewasa. Mainkanlah emosi anak. Oh ya Pak, gimana Pak, saya salah, tolonglah, maafinlah. Ya, Bapak juga kan tahu, saya masih muda. Kita merengek. Dan itu ampuh, Pak.
Ya. Dan itu ampuh. Ya. Ya. Kalau nanti emosi anak yang mainnya, merengek dianya, kita naik, kita memainkan emosi orang tua. Anaknya nangis, wah, datang orang tua. Tenang ya, tenang. Harus bisa menenangkan emosi orang tua itu. Tenang, nanti ayah selesaikan. Nanti ayah pukul orangnya. Ditenangkan saja. Karena bisa saja saat jamaah dalam situasi orang berjubel seperti itu, banyak kekurangannya. Masa saya yang di hotel karena orang berjuta-juta kurang air datangnya ke saya sambil bawa kompan. Emangnya saya petugas hotel? Emangnya saya pegawai hotel? Tapi jamaah tidak mau tahu. Nih, air tidak ada di depannya, disimpannya kompan-kompan di depan meja kantor kita. Ya, masa kita mau jawab? Pak, saya bukan petugas hotel. Itu nambah persoalan ketika dijawab itu. Oh ya Pak, nanti saya uruskan Pak ya. Tenang Pak, Bapak tenang dulu pokoknya. Jadi pura-pura saja sudah kita. Kalau tidak nanti dimarahi. Kadang-kadang jamaah naik bus. Di Arab, masjid itu nggak dikasih nama. Kecuali nama tempat. Nggak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Taqwa, ya, Al-Irsyad, tidak ada di Mekah itu. Orang nunjuk jamaah, Dek, itu masjid apa? Waduh, saya kalau ngomong tidak tahu, nanti dikiranya bodoh. Dan itu padahal jamaah cuma seloroh saja, bukan mau mengetes, seloroh aja. Saya diarahkan, jawab oleh kamu, kamu bisa bahasa Arab. Kalau nanti masjidnya putih, Masjid Abjad Pak, belum aja. Abjad itu kan putih. Oh ya, Masjid Abjad deh. Kalau masjidnya itu hijau, oh itu Masjid Ahdor Pak. Kenapa? Hal-hal itu dibutuhkan kemampuan itu. Masa tidak ada kemampuan-kemampuan? Nah, itu diantaranya. Oke, saya bukan membahas itu. Ini hanya menceritakan bagaimana saya dulu memiliki kemampuan untuk membimbing para ya setingkat menteri dan para pengusaha besar di negara ini. Ya, saya dilatih. Oke, nah, itulah pentingnya pengarahan, pentingnya pelatihan. Mudah-mudahan saya harapan besar bapak-bapak semua yang hadir dimanapun ya, kita diberikan potensi yang sama sebetulnya ya. Ya. Tidak karena kita orang Indonesia yang jauh dari tanah Arab di mana di situ para nabi lahir. Ya. Tapi yakinlah kita juga keturunan nabi ya. Ya, saya yakinkan semua kita keturunan nabi supaya tidak ada yang berat sebelah. Ya, kita keturunan nabi siapa? Nabi Adam saja ya. Supaya semua punya posisi yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Ya, lalu siapa yang paling menonjol di antara kalian? Ya, akramakum indallahi atqakum, yang bertakwa. Apa yang bertakwa itu? Yang tidak melangkah dengan gegabah. Siapa yang takwa itu? Yang tidak berpikir dengan gegabah. Siapa yang takwa itu? Yang tidak berkata-kata secara gegabah. Siapa yang takwa itu? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimul 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang takwa itu adalah orang yang mengikuti Rasul kalau dulu. Ya. Jadi jelas tadi, kenapa sasarannya puasa untuk menciptakan ketakwaan. Dengan takwa itu akan mudah.
Ya, coba kalau cuma hati tidak, anggap saja hidup itu apa adanya. Tunggu saja. Semakan lagi anak besar itu bukan menjadi kebahagiaan. Malah nambah stres punya anak itu. Naudzubillahi min dzalik. Punya harta banyak. Kalau tidak dibarengi dengan takwanya, itu mau apa? Ya. Tuh. Maka ini kembali lagi. Ya, yang kelima itu adalah mampu bersyukur. Coba, mau jadi orang bersyukur, mau jadi orang bersabar? Bersyukur milih ya. Tetapi kalau masih belum sampai ke makom syukur ya kita wajib bersabar. Tapi kalau maunya yang syukur itu begini. Tangannya di atas, yang syukur itu di atas. Kalau yang sabar, waduh, saya masih dikasih orang tua nih. Saya belum dapat pekerjaan, belum dapat sumber, sabar. Ya, jangan ambil jalan pintas. Sudahlah, saya dagang narkoba saja, cepat punya untung, jangan. Sabar. Ya, sabar. Nanam, saat menanam butuh waktu 5 tahun, 7 tahun. Itu harus sabar. Nanti saat panen, bismillah. Ayo teman-teman, saudara-saudara, saya sudah panen sekarang. Nih, saya mau berbagi, bismillah. Ya, indah hidup bisa bersyukur itu lebih indah. Ya. Berangkat ke masjid hujan, masih pakai motor, sabar. Kenapa sabarnya? Payung harus dijepit. Kalau gak pakai payung, pakai jas hujan. Bismillah, berangkat ke masjid. Yang enak pakai apa? Mobil. Masuk di rumahnya pakai awning. Jadi meskipun hujan masih tetap teduh. Naik, masuk, turun ke masjid, tinggal berapa meter pakai payung. Itu enak ya. Mudik pakai motor, wah, anak, istri, kantong di depan. Oh, itu harus sabar. Lelah sedikit, berhenti. Ya, jangan diteruskan. Enaknya pakai apa? Mudik itu. Pakai mobil, bawa kompor gas, ya, bawa air, bawa apa, semua dibawa. Kasur, perahu dibawa yang mudik itu. Itu syukur namanya ya. Gitu. Ya, maka tentu bisa menjadi kita bersyukur itu kalau apa? Kalau tahapan-tahapannya dari yang ke satu kita capai. Bagaimana mau bersyukur belum mudah menanam kok. Pinternya nebang, pohon yang ada saja ditebang. Ya, dengan alasan hiem. Ya, dengan tadi takut ada ular. Ular gimana sama ular juga sama makhluk Tuhan. Kenapa? Ya. Kalau belum mudah menabung, belum mudah menyisihkan, bagaimana mau bersyukur? Mobil aja nggak kebeli, apalagi rumah. Ya, rumah saja tidak kebeli, apalagi mobil, apalagi kendaraan. Dari mana bisa membeli rumah? Dari mana bisa membeli tadi mobil? Dari mana bisa mau ke ibadah haji? Kalau tidak pandai kemudian menabung. Karena yang dimakan itu akan habis. Yang mana wujudnya harta itu? Yang kita simpen. Itu wujudnya harta. Kalau tidak ada simpanan, ya tidak ada hartanya. Kan tidak. Belum mudah menabung. Ini kapan mau bisa bersyukur? Kasih kesulitan, dapat kesulitan, mundur, lari langsung. Ya. Hanya karena kesel saja sedikit, wah kesel saya menunggu angkot. Berangkat kerja, lambat angkot, sudah saya balik lagi. Baru juga dikasih lambat nunggu angkot, tidak berangkat kerja. Kalau nggak dapat berangkat kerja, nggak dapat upah, nggak dapat duit. Ya. Kasih hujan dikit aja. Kenapa mas? Nggak ke pasar, hujan. Lah, contohnya, paham tidak?
Bagaimana dia bisa bersyukur? Kasih duduk aja sebentar, thalabul ilmi, ya udah pegel, pengennya langsung keluar, lari kemana kayak jauh. Ya, biasa kan kalau dulu itu yang disombongkan itu bukan belajarnya. Kalau saat SMA tuh disombongkan apa? Kaburnya. Saya dulu ayahmu, wah ini jago kabur. Gitu. Anaknya dengerin aja, oh si papa juga jago kabur, oh berarti ini guru saya. Tidak ada cerita orang tua kadang-kadang ke temennya apa ya, ceritanya kenapa yang tidak yang baik-baik gitu. Jangan kayak ayahmu nih hari ini bodoh, kenapa dulu kabur terus, paling pintar kalau kabur, giliran belajar ya bolos terus. Seharusnya begitu ya, itu mau dipakai kebanggaan. Saya kalau punya uang apapun saya beli katanya, saya habiskan sama, yang penting saya puas. Ya kayak begitu mah ayam juga bisa, asal berani dia berantem, asal takut dia lari. Ayam kayak begitu mah. Kalau manusia mah nggak begitu, ukur dulu, berani bener nggak, berani sih berani, bener nggak, keukur nggak. Kita pakai motor, dia pakai mobil, masa mau diaduin? Berani apa? Tolol aja. Paham tidak? Berani saya mau katanya. Ngadu motor sama mobil, bukan berani itu mah. Tolol. Paham tidak? Nah, kalau kita pakai setum, kita pakai bulldozer, orang pakai mobil, hayo gitu. Itu kan keukur namanya berani. Jadi tidak maju karena berani, tidak mundur karena takut. Semua harus diperhitungkan. Untung ruginya, baik dan buruknya. Kalau pengen maju, kalau pengen berhasil. Ya, oke. Jadi oleh karena itu, ya jangan mundur kalau ada sulit-sulit sedikit itu. Sulit banyak juga, bismillah, ngapain lagi? Saya terus masih sulit untuk mencari beberapa pintu kesejahteraan itu. Terus mau berhenti kalau sulit, bismillah. Ya. Optimislah selalu. Jadi tahapan untuk mencapai syukur itu jelas ya. Jadi harus beberapa, yang baik itu mudah, bisa memecahkan kesulitan. Yang keempat, pandai menghitungnya. Yang keempat, bisa mengakbarkan Allah. Maka sudah bisa dipastikan orang ini akan menjadi orang yang bisa bersyukur. Artinya yang bersyukur itu orang maju. Nah ini kemudian kalau pertanyaan, yang indikator maju itu dari mana? Ya begini, jangan dari orang. Kalau ekonomi, kalau duit. Kalau anak muda tahun ini nol, saya bilang pendapatan per bulan. Nah bulan Syawal, ya sudahlah. Ada nawarin kerja 10.000 sehari, bismillah lah. Hitung-hitung sambil belajar, cari pengalaman, saya ambil lah 300.000 juga. Jadi punya pendapatan 300.000. Maju nggak dari 0 ke 300.000? Maju. Ini jawaban bagi mereka kalau ada, saya sudah lama tidak maju-maju di program, dilaksanakan tidak? Itu pertanyaannya. Apa yang tidak maju kalau dilaksanakan? Jalan ke Garut, jangan pakai motor, ngesot aja. Ngesot, betul-betul ngesot, coba. Nyampe enggak? Nyampe pasti. Maju. Punya motor juga kalau hanya diam, misalkan. Ya, tidak bergerak, kapan majunya? Masjid ada dari dulu, Quran ada dari dulu, itikaf ada dari dulu. Orang-orang yang mempercayainya ada dari dulu. Sudah penuh belum masjidnya? Sudah penuh belum? Belum. Kenapa? Orang nggak pergi. Gitu aja sederhana. Tanahnya ada dari dulu. Benihnya ada dari dulu. Siapa bilang nggak ada? Ternaknya ada dari dulu. Kenapa sih nggak jadi? Kenapa nggak ada ternak? Orang nggak nanam. Terus minta rezeki ke Allah, warzukna, kata Allah, tuh tanah, tuh benih, tuh pasar,
Ya, udah gitu, udah nggak nanem, nggak ke pasar, nggak usaha, saya itu ditakdirkan oleh Allah miskin seperti ini. Enak saja, jadi Allah itu penjahat kalau begitu memiskinkan. Maka Allah jawab, wa ma dolamuna, kami tidak menjahati, kami bukan penjahat, walakin dolamu anfusahum, tetapi manusia menjahati dirinya sendiri. Dia butuh kesejahteraan, tapi dia tidak mau menanam. Dia butuh kesejahteraan, tapi dia tidak mau bergerak dan usaha. Masa Allah yang dolim? Dia butuh pengetahuan, diberi ilmunya, dia tidak mempelajari. Bukankah kami sudah turunkan air hujannya? Bukankah sudah kami ciptakan bumi langitnya beserta isinya? Apa isinya? Biji plastik. Apa isinya? Ikan-ikanan. Apa isinya? Semua tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tentu pertanyaan yang harus apa ya? Harus semua menjadi pemikiran ya. Terutama ini malam terakhir ya. Yang tentu bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan ketemu lagi tahun depan. Tapi saya minta, jadikanlah Ramadan ini titik berangkat kita. Jadikanlah Ramadan ini titik setar kita. Bismillah, mari kita bergerak dengan terprogram, ya, dengan terprogram. Kenapa kalau tidak terprogram? Nanti sulit, banyak persoalan kalau jadi program, mana yang lebih pendek, mana yang lebih dipentingkan hari ini. Ya, sama dengan kayak bangun rumah. Program pertama bangun apa? Boplang dulu, Pak. Jangan dipondasi dulu, boplang dulu. Ya, sudah punya gambarnya. Program pertama itu bikin gambar, oke, bikin perencanaan. 2, program kedua bikin boplang. Tahu boplang anak muda? Tahu boplang? Boplang itu denahnya, tanahnya sekitar patok lah. Ini mau dibikin 10 kali 20, dibikin dulu patoknya. Tek pakai benang ditarik di sudut. Itu harus benar ngitungnya. Kalau enggak nanti si lantainya itu bisa tuh kayak lantai di sini. Oh, nyerong lantai. Karena tadi tidak benar saat mematok awalnya. Nah, nih bekal buat anak muda. Nanti kalau bikin rumah itu harus punya apa dulu? Gambar dulu. Ya. Kenapa? Mesti digambar. Kalau nggak digambar jatuhnya lebih mahal. Hati-hati kalau tidak digambar itu. Oh, nanti bongkar pasang. Oh, ini nggak enak, nggak bagus ya. Udah bongkar itu lagi. Bongkar pasang. Bismillah. Mau berapa kamar dibikin? Mau apa ruangan dibikin? Gambar dulu, rencanakan dulu. Nah, masuk ke boplang. Setelah boplang apa? Masuk ke tahap tadi fondasi. Batu sudah mulai masuk, apa sudah mulai masuk. Betul tidak? Sudah beres fondasi, naik apa? Naik kasih selup dulu di atasnya, dikasih lagi selup lagi. Ya. Baru naik bata. Saat naik bata, ada yang dagang hiasan dinding. Apa harus dibeli dulu belum? Pak, ini hiasan dinding, Pak. Oh, ini Pak, jam dindingnya nanti buat rumah. Harus dibeli dulu dah. Kita masih di langkah membangun bata, menembok. Masa mau ngurusin masalah figura? Nanti dulu. Ini sedang dibangun. Ya. Ke masjidnya saja belum bisa. Ya, sudah diajak ke Palestina, ya nggak bisa. Sudah diajak kemana-mana, nggak bisa. Kesejahteraannya masih belum ketemu polanya. Ya. Kuat sih diajak jalan kaki, kuat.
paling cuma sehari 2 hari. Tapi kalau terus tiap tahun diajak jalan kaki, ya berhenti juga, gitu. Paham tidak? Ya, ini diantaranya. Maka ya sampai kaum muslimin sudah merasa kuat, ya, ingin melawan kepada mereka yang menganiaya, mereka yang menghadang. Mereka menyampaikan, ya Rasul, lawan mereka, lawan mereka. Bagaimana kata Allah? Kufu aidiakum, kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Benarkan sholatnya. Tata sholatnya. Wa atuz zakah. Kejarlah sejahteranya dulu. Sampai ada sahabat Nabi mau ikut perang, ya, badannya tegap, gagah. Cuman dia tidak bawa apa-apa. Ya Rasul, saya ingin ikut perang. Kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Balik lagi, kamu masih punya ibu tidak? Punya. Urus ibumu, jangan ikut. Soalnya orang itu kalau dibawa, ini yang bawa tameng pasti ngelindungin dia, bukan mau melawan musuh. Hal-hal seperti itu pun dihitung secara akurat dan secara benar. Semua ada hitung-hitungannya. Ya, itu diantaranya. Nah, oke. Maka tentu tahapan-tahapan ini tadi tidak bisa dilewatkan kalau mau tadi kita sukses. Ya, kalau belum mudah ke masjid, belum mudah tadi pembukuan. Wah, pembukuan mah capek lah. Udah namanya usaha mah, masukin aja ke kantong. Yang penting jangan dipakai. Iya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kejadiannya kayak kemarin. Saya mau tanya, kenapa usaha saya barang habis, duit habis. Kalau warung-warungan itu kan ya tidak dibukukan, ya tidak dicatat, kan tidak diantaranya. Padahal syariat itu, program itu ada program pembukuannya. Wala tasamu antak tubuhu sogirotan au kabirotan, kata Allah. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian bosan mencatatkan, ya, dalam masalah transaksi keuangan itu, yang kecil yang besar catatkan. Supaya apa? Dalika adna Allah tartabu, agar kalian jauh dari keraguan. Oh, ini si Anu dulu pinjam uang berapa ya? Oh, 1 juta nih, ada tulisannya, ada farabnya. Kan bisa dikejar dengan tulisan itu. Oh, ini saat ayahnya meninggal, kemudian datang. Oh, ini Pak, ayah saya punya hutang kepada ayah Anda. Gitu. Oh ya, catatannya ini ada Pak. Kan ketahuan nanti. Kita punya utang ke orang ketahuan, orang punya utang ke kita juga ketahuan. Itu bagian dari syariat. Kalau belum mudah pembukuan, bagaimana bisa ngurus duit? Sederhana saja. Ya. Tuh. Ya. Nah, ini sekali lagi penutup, ya, tentu apa yang disampaikan ini, ya, karena juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang baru bisa memulai itikaf pada tahun ini. Ya, banyak yang memberikan komentar-komentar, baik langsung ataupun tidak. Ya, alhamdulillah secara umum, ya, butuh, ya, alhamdulillah. Ya, terus terang saja, ini bapak-bapak malam-malam begini masih kesini, butuh tidak ini? Yang 5 itu butuh tidak? Nah, itu harus ditegaskan dulu, ya. Ya, karena juga kalau kita terus omongin juga, kalau tidak butuh mah ya orang hanya akan bekerja, ya, orang hanya akan berbuat apa yang mereka butuhkan. Ya, oleh karena itu tadi, ya, tentu apakah program itikaf ini bagaimana pesannya, bagaimana kesannya, ya, tentu saya membutuhkan hal-hal yang bersifat testimoni.
Karena mungkin seperti bapak-bapak tahu ini menjadi mungkin se-Indonesia ya, baru ada yang beritikaf kemudian di online kan dan dilahirkan seperti ini. Ini juga terdolong dari tahun kemarin karena memang situasi ya pandemi ya, ada pembatasan, orang harus datang ke sini juga bagaimana ya, karena memang ya virus itu ada, tapi saya terus berpikir bagaimana meskipun pada situasi demikian kita tetap bisa mengelola, bisa memanage dengan tetap ini acara bisa terselenggara. Ya alhamdulillah hasilnya sampai hari ini dan ini semakin berkembang. Tahu-tahu ini kurang lebih dari 60 masjid yang mengikuti, luar biasa ya, semangat, antusias, dan bapak-bapak di sini tidak bisa melihat ya. Ini di depan saya mereka sangat kompak duduk seperti bapak-bapak hari ini. Kita berdekatan yang jauh ya, serasa dekat. Alhamdulillah kita bersyukur atas ya teknologi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh tentu saya ingin berkomunikasi dan saya ingin mendengar beberapa testimoni dari saudara-saudara sekalian. Ya. Yang pertama dari mana nih? Ya. Kita Zuman dulu ya. Bapak-bapak kita Zuman dulu. Oke. Saya mohon nanti saat Zoom suara yang dari Facebook ya. Saudara-saudara yang di sana tolong dimatikan ya. Ya. Di sini juga dimatikan ya? Hah? Oh di sini nggak usah. Oke siap. Kita terhubung dengan Bapak mau lihat? Coba itu digeser sedikit di pinggirnya. Ya oke. Oh nggak bisa. Udah gitu aja. Ya. Siap. Saya akan terhubung dengan Masjid Al Jihad. Ini nampak di depan saya Bapak Kiai Haji Hilman sebagai beliau pengasuh dan ketua yayasan dari Masjid Al Jihad Siliwangi, Bandung Kulon, Kota Madya Bandung. Oke. Assalamualaikum. Wah. Pak Hilman bisa mendengar saya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Ini yang saya tahu, Bapak itu pada usia yang ke-65 ya. Tetapi masih tetap antusias dan mengikuti acara-acara ini. Apa yang dapat Bapak pahami, pesan kesan yang dapat disampaikan kepada kami saudara-saudara Bapak yang sama-sama melaksanakan secara berjauhan? Monggo Pak. Malam ini merupakan sesuatu yang baru ya di lingkungan Masjid Al Jihad Siliwangi dan mungkin juga di seluruh kecamatan dan semua masjid, sekitar 60 masjid yang ikut online bersama AA. Dan syukron kasiron, dan ini kegiatannya saya inginkan tidak hanya sampai di sini, dan ini akan menjadi suatu pola yang sangat baik dan perlu dilanjutkan karena dengan programnya kita bisa memiliki perubahan. Setelah itikaf kita memiliki perubahan
robah dina kanyahona, lobah dina kabisana, oge perubahan kabogana, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saja, saya berharap dari doanya Pak Hilman yang disampaikan tadi, harapan dan pesannya, saya diberi kekuatan dan kita diberi kekuatan untuk terus bisa membangun kebaikan ini. Dan insya Allah semua kita optimis bahwa seluruh program dan syariat Allah itu adalah untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Pak Hilman apa yang sudah disampaikan. Salam sehat selalu buat Bapak dan para jamaah di Masjid Al Jihad Siliwangi. Ya, enggak yang lainnya. Ya. Hah? Oh ya, siap. Siapa lagi? Ini masih ada dengung, Bisma. Suara ada dengung, dari suara di sana nggak ada dengung. Nggak tahu nih. Oke, lanjut kemana nih? Apanya? Oh, Facebooknya nggak jalan? Ya kan nanti kan ini diliput oleh Facebook nggak? Oh enggak? Oh Facebook terganggu jaringannya karena ini. Oh gitu. Oh ya, coba kita masuk dulu. Betulkah begitu? Nanti koordinasi saja bisa dengan Adin. Oke, tadi baru satu kali dicoba. Ini apa minusnya, masih kurangnya teknologi 4G ya. Jadi belum cukup kuat sinyalnya seperti itu. Mudah-mudahan karena 5G-nya sudah dapat, Bapak-bapak, kita berharap 5G tahun-tahun ini ya puasa nanti ke depan itu sudah bisa berjalan 5G-nya. Mudah-mudahan saja ya. Ini sinyalnya aja agak keganggu ya. Oke, bagi bapak-bapak yang lainnya kita lanjut ke pertanyaan dulu. Ya, silakan. Siap. Ya. Langsung masuk ke pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama datang dari jamaah Cikajang, Garut. Bagaimana caranya supaya kita selalu menyadari bahwa bersyukur kepada Allah itu penting? Karena rata-rata orang harus menyesal terlebih dahulu sebelum bersyukur. Seperti orang yang harus lumpuh dulu baru sadar pentingnya bersyukur nikmat berjalan. Terima kasih. Ya, tentu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita baru sadar setelah kita melakukan kesalahan. Ya, kita baru mengerti ya setelah kita tidak belajar. Tentu itu adalah hal yang tidak baik. Apalagi begini bapak-bapak, pada usia yang semakin tumbuh, semakin masuk ke usia nikah, sebetulnya hal-hal yang bersifat pengetahuan dan kemampuan dasar itu harus sudah terbekali. Tapi kadang-kadang di kita ya karena hal-hal itunya terabaikan, karena hal-hal itunya kemudian tidak menjadi terabaikan karena begini, bukan terabaikan karena diabai. Orang di rumahnya, ayahnya, ibunya nggak ngomong itu. Kan kejadiannya begitu. Mereka kalau di rumah itu secara umum, anak pagi-pagi minta uang berangkat sekolah. Tidak ada kumpul saat di meja makan, jarang saat kumpul di tikar saat kita makan, kemudian ayahnya, ibunya ngomong sama anaknya mengenai masalah jadi orang tidak bisa mendengar.
Kita mengulangi lagi jawaban tadi. Dibacain lagi, silakan. Pertanyaan pertama datang dari jamaah Cikajang Garut. A. Bagaimana caranya supaya kita selalu menyadari bahwa bersyukur Jul, minta air Jul. Ya, bapak-bapak di sini harap bersabar, ya, karena nun jauh di sana, ya, saudara-saudara kita nanti kalau saya
Ya, bismillah, kita lanjut lagi. Ya. Lanjut ke pertanyaan. A izin bertanya, saya Ginanjar dari Cikajang, Garut. Bagaimana caranya supaya kita selalu menyadari bahwa bersyukur kepada Allah itu penting? Rata-rata orang harus menyesal terlebih dahulu, baru tersadar bahwa bersyukur itu penting. Seperti halnya orang harus lumpuh dulu, baru sadar pentingnya bersyukur nikmat berjalan. Syukron. Ya, bagaimana kita harus terus bisa sadar, ya. Artinya tidak terlupakan. Ya, secara umum begini. Ya, tidak mungkin orang ada yang lupa makan nggak? Hah? Ada yang lupa makan? Ada mungkin beberapa ya. Saya lupa belum makan. Ada mungkin beberapa. Tapi secara umum tidak banyak orang yang lupa akan kebutuhan. Satu itu. Ya. Buang air besar kebutuhan bukan? Ada yang lupa enggak? Kalau sudah datang waktunya pasti ya sudah gitu ya. Nah, satu. Kedua, ada yang lupa bahwa pengetahuan itu kebutuhan, ada tidak? Banyak kalau yang lupa mengenai bahwa ilmu itu adalah kebutuhan. Banyak yang lupa dan tidak tahu. Kecuali setelah tahu dia sudah besar, tiba-tiba dia menjadi bodoh. Dia tidak ngerti apa-apa. Loh, masih kecil zamannya ya urat, kawat, daging, baja. Wah, dunia serasa miliknya meskipun jalan kaki, meskipun naik motor butut, meskipun naik truk butut, serasa dunia itu miliknya. Wah, tenaga kuat apa kuat. Setelah masuk usia pernikahan, ternyata tidak banyak perempuan yang menginginkannya. Ya, sudah pakai anting, sudah pakai gambar-gambar, ternyata tidak banyak perempuan yang menginginkannya. Nah, baru di situ tahu sedikit. Jadi apa sih yang diusahakan saya ini? Rambut di kepang-kepang, di apa-apa gitu. Ternyata juga setelah tidak banyak perempuan yang menginginkan, dan tidak banyak juga orang yang punya anak perempuan memilih orang-orang seperti itu. Nah, baru tahu di situ. Kan kasihan. Ini faktor tadi putus lagi. Hah? Putus lagi nggak? Tapi masih bisa jalan. Udah aja kalau mau diakhiri, akhiri dulu, nanti masuk lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti diinformasikan saja. Ini karena gangguan dimatikan dulu, nanti masuk lagi kayak di restart gitu ya. Ya udah di restart aja dulu, nggak apa-apa. Sabar Pak ya. Wah, jadi pinter Pak, diulang-ulang terus Pak. Gitu. Ya, pinter pokoknya kalau diulang-ulang terus. Kayak iklan batuk ya. Gitu. Agus diinformasikan lagi Agus. Hah? Ini penanggung jawab Telkomsel Mang Giman kalau tidak salah itu tawarnya Mang Giman. Mang Giman dong di Pariaman Mang Giman. Dia tuh penanggung jawab di sini, penanggung jawab keamanannya. Bener, ini apa HSPDA bukan 4G. Ini banyak yang pakai curhat karena tidak bisa mudik ini mah pasti ini. Jadi
Jadi orang kepake semua curhat, gak bisa mudik ini. Wah bener masih ini. Gini aja, Agus. Mana? Ya nggak bisa lah, orang mana mau didengarin juga nggak bisa, kan susah. Nggak bisa tuh, nanti nggak jelas suaranya. Orang kan sudah di set ke itu, ke Zoom itu rata-rata di HP, mereka harus ngeset lagi ke komputernya, ke layarnya lagi. Gini aja, nunggu aja kita sampai jam gini aja. Dari jam 1 aja deh. Ya, semua bisa di break dulu, kita jam 1 masuk lagi. Oke, kita melaksanakan tadi